Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwutami Melinia Suherman dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial PPH 21 Pegawai Tetap pada Microsoft Excel. Sebelumnya, kita sudah mendapatkan data ini. Terdapat nama, jabatan, NPWP, status, alamat, gaji pokok, serta tunjangan jabatan. Karena di sini kita berupa rupiah, angka-angka yang terdapat dalam kolom bisa kita rubah ke dalam rupiah. Caranya seperti ini. Pilih accounting, lalu kemudian cari rupiah. Oke. Terlihat lebih rapi. Kemudian pada lembar kedua bisa kita copy data dari yang lembar pertama ini. Kita copy, kemudian kita paste. Sudah. Pada lembar kedua ini kita tambahkan data yaitu berupa tunjangan istri, tunjangan anak, penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan, penghasilan neto sebulan, penghasilan neto setahun, PTKP, PKP, PPh setahun, dan PPh sebulan. Langsung saja kita isi tunjangan istri. Sebelumnya ada informasi tambahan mengenai tunjangan istri dan tunjangan anak, di mana setiap pegawai menikah berhak atas tunjangan istri sebesar 10% dan tunjangan anak sebesar 5%. Oke. Arif Rahman dengan status kawin dan memiliki anak 1. Itu berarti Arif Rahman mendapat tunjangan 10% untuk istrinya dikalikan dengan gaji pokok. Ya. Kemudian dengan anaknya dapat tunjangan sebesar 5% dikalikan dengan gaji pokok juga. Selanjutnya di sini ada Zulkifli dengan status kawin 1 dan belum memiliki anak. Gaji pokok. Ardan Qadri tidak kawin dan tidak memiliki tunjangan, tidak memiliki anak. Dan keempat ada Iqbal Hasan dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Sama dengan 10%. Kita ulangi lagi seperti yang tadi. Nah, karena di sini Iqbal Hasan sudah memiliki 2 anak, itu berarti Iqbal Hasan memperoleh tunjangan anak sebesar 10%, yang mana masing-masing anaknya mendapat tunjangan sebesar 5%. Nah, kolom selanjutnya yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto merupakan perolehan dari semua hasil gaji pokok, tunjangan yang telah diperoleh, rumusnya sum. Nah, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, kemudian tunjangan anak, kurung. Oke, sudah. Selanjutnya ada pengurangan biaya jabatan. Pengurangan biaya jabatan rumusnya sama dengan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Nah, karena pada kasus Arif Rahman ini dia memperoleh pengurangan biaya jabatan sebesar 588.750, kita ganti menjadi hanya 500.000. Kenapa? Karena batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak hanya sebesar 500.000. Oleh karena itu, kita harus merubahnya menjadi Rp500.000. Selanjutnya ada penghasilan neto sebulan.
Penghasilan neto sebulan bisa kita peroleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan biaya jabatan. Begitu juga ke bawahnya. Selanjutnya ada penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun berarti penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. Nah, kita sudah dapat. Selanjutnya ada PTKP. Pada lembar ketiga, saya sudah menuliskan PTKP-nya. Data yang saya dapat dari Dirjen Pajak terakhir 2016 sebesar ini datanya, yang mana setiap bertambah 1 maka akan bertambah juga nilainya sebesar 4.500.000. Sini. Nah, tinggal kita isi. Pertama itu ada Arif Rahman. Statusnya kawin 1. Oke, tinggal kita tulis Arif Rahman. Kita cari kawin 1, 63 juta. Ya, 63 juta. Selanjutnya ada Zulkifli dengan status kawin 0, 58.500.000. Ada Ardan Kodri tidak kawin 0. Ya. Selanjutnya ada Iqbal Hasan status kawin 2 dan Zakaria tidak kawin 0. Selanjutnya ada kolom PKP. PKP ini merupakan hasil dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya. Selanjutnya di sini ada PPh setahun. Nah, PPh setahun ini rumusnya yaitu sudah saya tuliskan di lembar ketiga, yaitu besaran pajak. Besaran pajak. Langsung saja kita contohkan. PKP Arif Rahman sebesar 72.300.000. Karena Arif Rahman memiliki PKP melebihi 50 juta, maka di sini ada 2 cara. Ada 2 cara nih. Oke, langsung aja biar sama dengan pertama 5% dikalikan dengan 50 juta. Tutup kurung, kemudian kita tambahkan dengan yang keduanya 15% nih. Nah, sisa dari 72.300.000 dikurangi dengan 50 juta yaitu sebesar 22.300.000 rupiah. Nah, oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Selanjutnya untuk ke bawahnya normal, yaitu besaran tarifnya hanya 5% saja karena dia kurang dari 50 juta. Nah, berarti sama dengan 5% dikalikan dengan PKP. 5% dikalikan dengan yang terakhir yaitu PPh sebulan. PPh sebulan itu sama dengan PPh setahun dibagi 12. Karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi kita bagi aja langsung. Oke, kita sudah memperoleh hasilnya.
data karyawan untuk Bahari Jaya per 31 Desember 2019. Ya, sudah lengkap. Kemudian di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana perhitungan PPh 21 dalam bentuk tabel seperti ini. Pada wajib pajak Arif Rahman, gaji pokoknya Arif Rahman, ya, tunjangan istri, tunjangan anak, ya, kemudian kita jumlahkan semuanya. Oke, tunjangan jabatan. Jadi total penghasilan brutonya 11.775.000 dikurangi dengan biaya jabatan 100.000. Kemudian penghasilan neto sebulannya kita dapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Dan penghasilan neto setahun kita peroleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan. Sudah. Wajib pajak. Arif Rahman sendiri memiliki wajib pajak sebesar 54 juta. Kemudian istrinya dan juga anaknya. Oke, jadi total wajib pajaknya itu ya. Kemudian PKP. PKP merupakan perolehan dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP ya 72.300.000. Kemudian PPh terutang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada lembar ketiga, di sini ada lapisan penghasilan kena pajak beserta besaran atau tarifnya. 5% dikalikan dengan yang pertama dulu 50 juta. Oke. Selanjutnya 15% dikalikan dengan sisanya yaitu 22.300.000. Ya. Maka PPh setahun yang dihasilkan ini sebesar 5.845.000. Kemudian PPh per bulannya tinggal kita bagi saja sebesar 487.000. Ini pada Arif Rahman. Dan di sini saya juga sudah membuat perhitungan PPh 21 untuk Zulkifli, Ardan Kodri, Iqbal Hasan, serta Zakaria. Sudah otomatis. Ya, sudah lengkap juga datanya. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan atau saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan atau masih typo. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.